Shalom, senang bisa bersua dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan melihat firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan bicara tentang bijaklah dalam mengelola masalah. Bijaklah dalam mengelola masalah. Mari kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-20. 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 24 sampai dengan pasal 7 ayat yang ke-20. Satu cerita yang sangat panjang, tapi tidak akan kita bahas semua. Sebagai ayat-ayat yang penting nanti akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita baca dalam ayat 24 sampai 25 sebagai renungan kita, sebagai awalan dalam firman Tuhan hari ini. Kita baca dalam ayat 24-25 dengan firman Tuhan. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya maju mengepung Samaria, maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah Tuhan berikan kepada kami untuk berjumpa dengan kebenaran Tuhan, dan ajar kami untuk dapat menerima setiap firman-Mu yang akan memberikan solusi jalan keluar dari setiap masalah yang kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Samaria adalah ibu kota Israel pada masa Nabi Elisa. Saudaraku, dan pada masa itu saudaraku, Samaria menghadapi suatu masalah yang sangat berat karena dikepung oleh Raja Ben-Hadad Raja Aram, sehingga Samaria mengalami kelaparan yang sangat hebat. Di sana tadi dikatakan bahwa sebuah kepala keledai berharga 20 sikal perak dan 1/4 kap tahi merpati berharga 5 sikal perak. Saudaraku yang Tuhan, nah kepala keledai dan tahi merpati itu adalah makanan yang sangat murah, yang sangat tidak berharga pada masa-masa kejayaan. Tetapi hari itu, waktu itu saudaraku, harganya menjadi sangat mahal. Karena apa? Karena kelaparan yang terjadi. Bahkan kalau saudara baca dalam pasal 6 ayat 28-29, ada 2 ibu yang mereka bersepakat untuk makan anak mereka bersama-sama. Dan ketika satu hari, satu ibunya mereka katakan sembunyikan anaknya itu dan menceritakan halnya kepada raja tentang bagaimana mereka sepakat untuk makan anak-anak mereka. Saudara Tuhan, hal ini justru sungguh sangat mengoyakkan hati raja, sangat membuat hati raja sangat sedih. Karena itulah raja kemudian mengambil tindakan-tindakan yang hari ini akan kita pelajari, bagaimana dari sikap raja dalam menghadapi masalah yang terjadi di Samaria. Nah, saudara Tuhan, dalam kehidupan kita akan diharapkan satu masalah-masalah dalam hidup kita. Tentunya kita harus bijak dalam mengelola masalah dalam hidup kita. Jangan kita kemudian terburu-buru, tapi mari kita mengambil tindakan yang benar supaya langkah kita tetap berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, mari kita belajar dari sikap raja, bagaimana raja menghadapi masalah. Yang pertama, saudaraku, ketika kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 31, di sana dikatakan, lalu berkatalah raja, beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika masih tinggal kepala Elisa bin Safat di atas tubuhnya pada hari ini. Nah, saudaraku, ketika kita tidak mampu mengelola masalah dalam hidup kita, justru itu akan menimbulkan masalah bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan akibatnya, saudaraku, seringkali kita kemudian menyalahkan, kita menghakimi orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan anak-anak, menyalahkan suami, menyalahkan orang lain, tetangga kita, saudaraku, kawan kita, kerabat kita, saudaraku, siapa saja yang di sekeliling kita jadikan salah dalam setiap hidup kita. Karena apa? Karena masalah yang justru sebenarnya kita hadapi dalam diri kita. Nah, saudaraku yang Tuhan, itu saudaraku, kita harus mengerti dan kita harus memahami sebenarnya masalah itu datangnya dari mana, supaya kita bisa mengelola hidup kita, mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, sehingga kita mencari dan kita menemukan solusi yang terbaik dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita tidak akan menyalahkan orang lain, tetapi kita mengerti apa yang harus kita lakukan sesungguhnya dalam kehidupan kita. Saudaraku, raja
tidak bisa mengambil suatu keputusan yang tepat, menyalahkan Elisa ini gara-gara Elisa. Karena itu dikatakan mengancam hari ini Elisa harus hukum mati karena ini salahnya Elisa. Nah, saudara Tuhan, jangan kita menyalahkan orang lain, tapi mari kita bijak mencari sumber dari masalah dalam kehidupan kita. Yang kedua, sikap raja adalah kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 33, saya katakan selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya malapetaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Nah, saudara Tuhan, pada tingkat yang paling kritis, saudaraku, adalah ketika kita sudah menyalahkan Tuhan. Ketika orang lain tidak dapat memberikan pertolongan dalam hidup kita, ketika kita berusaha dan kita tidak menemukan jalan keluar dalam masalah hidup kita, ketika apapun yang kita usahakan gagal menemukan jalan keluar, maka saudaraku, seringkali kita kemudian menyalahkan Tuhan. Akibatnya apa? Firman Tuhan katakan, mengapakah kita berharap kepada Tuhan lagi? Mungkin kita mengatakan, apakah gunanya saya beribadah lagi? Apakah gunanya saya berdoa lagi? Apakah gunanya saya membaca firman lagi? Apakah gunanya saya melayani lagi? Sebab kita meninggalkan aktivitas rohani kita. Saudaraku, dan justru sesungguhnya itu akan membuat kita semakin terpuruk dalam masalah kita. Saudara Tuhan, sekalipun kita menghadapi masalah dalam hidup kita, saya katakan jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan itulah solusi dalam setiap masalah dalam kehidupan kita. Saudaraku, yang kita sadari adalah, saudaraku, mungkin benar masalah itu datang dari Tuhan. Tetapi ketika Tuhan memberikan, Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita, saya sangat yakin Tuhan juga akan memberikan solusinya bagi kita. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, beberapa hal yang kita renungkan dalam ayat ini, yang pertama adalah pencobaan-pencobaan itu ialah pencobaan biasa. Saudaraku, dikatakan tidak akan melampaui kekuatan kita. Dan selanjutnya adalah bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu saudara Tuhan. Tidak ada bagi orang percaya yang namanya putus asa, menyerah. Kenapa? Karena di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Mari kita lihat, saudaraku, bagaimana solusinya. Tuhan memberikan solusi kepada dalam masalah yang dihadapi di Samaria melalui Nabi Elisa. Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 dan ayat 2, di sana dikatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 suka jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, apa masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Saudara Tuhan, ketika Tuhan berikan solusi dalam hidup kita, mari kita percaya itu sebagai jalan keluar yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan seperti ajudan raja yang ada di pintu gerbang. Nabi Elisa mengatakan besok hari ini akan terjadi kelimpahan di Samaria. Dan dikatakan, mungkinkah itu terjadi? Sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap langit, apakah mungkin terjadi? Saudaraku, ketidakpercayaan kepada firman Tuhan, justru itu kita tidak akan mendapatkan jalan keluar dalam masalah hidup kita. Ketika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan, saudaraku, kita tidak akan memberikan solusi dalam hidup kita. Sekalipun firman Tuhan yang kita terima mustahil, seperti yang mustahil, tidak masuk di akal. Tetapi kalau itu firman Tuhan, mari kita lakukan, mari kita percayai, karena itu adalah solusi yang dari Tuhan. Saudara Tuhan, terus mari kita terus berharap kepada dan percaya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan hari terjadi, yakinlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan,
Tuhan berikan solusi dalam hidup kita. Dan firman Tuhan itu adalah menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masalah kita. Itu sebabnya saudaraku, jangan kita undur dari Tuhan. Jangan kita lupa Tuhan. Jangan kita melalaikan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena disitulah kita akan mendapatkan solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Inilah firman Tuhan yang kita terima hari ini, biar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Salam.